Yang mahita. Di bata jahuba amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Nahutadahami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokop jala si panguluhan. Mauliati godang mardonga puji-pujian soboro nami tuho Tuhan apala ditikyon. Disaluhut na pasupasum na kujalo hami. Boy hami bongot sa hatu tikyon. Tarlumobi ma Tuhan. Di pataruho hami sian bagas nami ganup, tu bagas joromon. Songon parhalado ni huriam hami Tuhan, naing hobasan nami ma minggu nami. Homa Tuhan na madongani hami, lehon mabisuk na siyak ko itu hami. Boy hulahok kami, ho bartulomo ni roham, jala tau puji-pujian hasangapon di goarmu na badiyay. Bongot mahami tu bagas joromi, sian na mamuhay sa hatu na mangujungi. Homa namian ditongani ibadah nami. Marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami tuho, mauliate madiho Tuhan. Amin. Saloma dihita saluhuna. Huriani tuhata. Adorang so masuk kita tu acara par minggu ota di minggu sadarion. Jumolo mahita martangiang di bagasan rohat tabe. Martangiang mahita. Amen. Marede mahita siap buku ede nomor 215 mamuka maisian ayat sada sahat rodi ayat 2. Lord.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhani, pajow-jowon muna maahu, lahomar tangi yang tuahu, jala tangi honok kumahamu, jala luluan muna maahu, laos jupak kamu, molo tung dilului hamu ahu, sian nasa rohamuna, jadi jupak kamu maahu. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Holan alania sini roham sabingdo. Ubahen natarbahe kami marpungu di jolom. Marsadani roha martangi yang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam. Molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite goarmu. Lehonon mudo napinangido nasida. Ale Tuhan pasaut ma baga-bagami. Tangihon ma pangidoan nami. Lehon ma natau hangoluan nami. Lehon ma dihami saliling di hasianganon. Parbinotoa di hasitongan mi. Doho di hangoluan saliling-liling na. Marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita sia buku deta nomor 733 ayat sada. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion. Imanatar surat di Lukas bidu 10 lalu mamuka maisian ayat sada sahat rodi ayat walu tajahama margati sorin. Dungi di hatahon matu nasida upama sada paboai kotoktong nasida martangiang nasotupa lebba. Adong mana disabuta panung sada dan dihadiari dewata jaladang dipanduli honjong. Alayadong ma dihutai paropuan nama balu naroma nopot ibana maddok pitoriahu maralohon aloki. Jadi leleng dampikok rohana alai nama Mose bagasan rohana tutudo dan dihadiari dewata jaladang panduli honjong. Alai hupitori nama baluon ala dineng-neng yahu atik boharo ibana maun muse manggariangi ahu. Demi dok Tuhan ima tani mahuma padok di pamuhum na bedudi. Ia debata tungso pitoran nama akan napinili na akan nama jo ibana aria dohok borngin tung panger-ngeron nama dinasida. Udo madihamu magira ma pitoran nasida alai taga menjumpa anak di jolmahima mahaposiau di lahon di haron ima sahakna martua ma akan atumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Marede mahita sia bukuede nomor 214 ayat sada.
hati dakon maha porsiaw tai, songon nahi nati dakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion, rak mahita madok. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangi dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, ima nati nubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siaton di parbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, natua tubanua toru dung ditanom, namulak mangolu diari patoluhon, namanai tu surgo, lauhundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani. Disima ibana pai mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu doho namate. Ahu porsea di todi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan nyala Kristen aka nabadia, doho dihasesani dosa, doho dihatai namadok, mulak mangolu sogo daging nihalak naung mate, doho dihangoluan nasora suda. Amin. Maredehita sia buku deta nomor 240 sia ayat sada. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa, di mana kami masih boleh rasakan penyertaan-Mu ya Tuhan. Hari lepas hari Engkau memberkati kami, menyertai kami, memberikan kami kesehatan Tuhan hingga pada saat ini. Di mana masa pandemi COVID-19 Tuhan ini Engkau memberikan berkat yang sangat luar biasa kepada kami, yaitu melalui kesehatan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak boleh balas Tuhan kebaikan-Mu. Kami hanya boleh bersyukur memuji nama-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini kami melakukan kebaktian kami ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Engkau berkati Tuhan setiap ujian yang kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa. Berkati kami juga Tuhan. Berkati juga ya Bapa para jemaat-Mu khususnya HKBP Siantar Timur ini yang mengadakan kebaktian atau ibadah di rumah. Hadirlah Engkau ya Bapa di setiap rumah mereka. Berkati setiap ibadah mereka ya Tuhan. Urapi mereka ya Bapa, berikan hati yang damai, hati yang tenang dalam mengikuti kebaktian ini. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang baik, kehidupan kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Berkati kami Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Bapa buat jemaat khususnya HKBP Siantar Timur ini. Dimanapun kami berada ya Tuhan, buat jemaat-Mu ya Bapa yang dalam keadaan sakit, mari Engkau berkati ya Bapa setiap obat yang mereka makan. Engkau berkati para medis yang menangani mereka ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan tangan-tangan dokter yang merawat mereka. Kiranya biarlah obat yang mereka makan ya Tuhan dan mereka pakai bisa memperoleh kesembuhan yang daripada-Mu. Ulurkan tangan kasihan-Mu kepada mereka ya Bapa yang menderita sakit pada saat ini. Buat saudara-saudara kami
menderita penyakit pada saat ini, yang mereka terkena penyakit virus corona Bapa pada saat ini. Mari Engkau berkati Bapa setiap obat yang mereka makan, yang mereka konsumsi. Engkau berkati perawat dan medis yang menangani mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi cobaan ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik buat jemaat juga Tuhan, yang saat ini berbeban berat Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kelegaan hati kepada mereka ya Bapa. Engkau tahu Tuhan, pada saat ini Tuhan yang terjadi pada saat ini yaitu COVID-19. Kami yakin dan percaya Bapa Engkau mengetahui ini semua. Dan kami juga merasakan ini adalah pergumulan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Engkau jauhkan segala virus-virus corona yang mewabah pada saat ini ya Tuhan. Mari Engkau jauhkan itu dari kami ya Bapa. Berkati kami di mana kami berada ya Tuhan. Engkau jauhkan ini ya Bapa. Berikan kesadaran kepada setiap manusia Tuhan, agar tidak melaksanakan berkumpul-kumpul ya Tuhan sesuai dengan anjuran pemerintah. Terima kasih ya Bapa. Begitu juga Tuhan kepada anak-anak kami ya Bapa, yang saat ini melaksanakan belajar dari rumah. Mari Engkau berkati anak-anak kami Tuhan di dalam sekolahnya. Walaupun mereka belajar dari rumah ya Bapa, mari Engkau berikan semangat kepada mereka. Engkau berikan kepintaran kepada mereka dan memberikan hati yang rajin Tuhan untuk mereka boleh mengikuti pelajaran walaupun mereka belajar dari daring. Berkati juga kami para orang tua ya Tuhan. Berkati kami, bimbing kami Tuhan untuk selalu mengajari anak-anak kami, memberikan yang terbaik kepada anak-anak kami. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga ya Bapak buat pemimpin negara kami ini ya Tuhan, mulai dari tingkat terendah dan tingkat tertinggi. Mari Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka ya Bapak, agar mereka boleh memimpin Tuhan negara kami ini dengan baik, boleh mengambil keputusan atau kebijakan-kebijakan untuk kedamaian bangsa dan negara kami ini. Terima kasih ya Bapak. Buat pimpinan gereja juga Tuhan, Engkau berkati ya Bapak. Berikan Tuhan kesehatan, Engkau berkati Tuhan pelayanan dari setiap apapun yang menjadi rencana-rencana Tuhan, Engkau yang memberkati. Berkati juga Tuhan semua pahala yang ada di HKBPC yang tertimbun ini Tuhan. Berikan senantiasa kesehatan ya Bapak. Berikan semangat yang tiada lelah dalam melayani Engkau ya Bapak, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Buat orang-orang tua kami juga Tuhan yang sudah lansia, berikan mereka senantiasa kesehatan ya Tuhan. Biarlah di masa tuanya ini Tuhan mereka boleh hanya mendekatkan diri kepada-Mu saja. Terima kasih Bapak. Begitu juga Tuhan buat jemaat yang sedang berulang tahun dalam minggu ini. Mari Engkau berkati ya Bapak kehidupan mereka, berikan kebahagiaan dan kedamaian di tengah-tengah keluarga, agar mereka boleh merasakan Tuhan kasih setia yang selalu menyertai mereka dan memberikan mereka kedamaian yang daripada. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Mari Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkati hamba-Mu yang Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami dapat mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Dan tidak hanya sebagai pendengar ya Bapa, biarlah kami bisa juga menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Bapa yang baik, banyak doa dan permohonan yang kami ingin sampaikan kepada-Mu. Tapi kami yakin dan percaya Bapa Engkau Maha Tahu. Engkau mengetahui apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, ajari kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu buat apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, di atas dari segala permohonan kami, terlebih dahulu ampuni Bapa segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Marende Mahita siap buku deta nomor 30 ayat 1.
Yesus lehon hatorangan habis taran mengatusi hatami lehon mata namarnida dohoroha naum boto dalan mi asa tong-tong meradepun boimi mardalan hami asa digonggomito dimimahami. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat segala berkat Tuhan yang kami terima di sepanjang kehidupan kami. Dan khususnya pada minggu hari ini, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesempatan yang indah ini, di mana kami bisa beribadah bersama dengan keluarga kami ke hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengar, dapat mengerti, serta dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini yaitu tertulis dalam 1 Tawarik pasal 17 mulai dari ayat 16 sampai ayat 27. 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai ayat 27. Saya akan membacakannya untuk kita. Marilah kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir? Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh
di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang telah Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama kitab kita dikatakan di sini Tawarik. Tawarik itu artinya adalah sejarah, yaitu menceritakan, melaporkan kejadian di masa lalu. Dalam Tawarik ini, apa saja yang telah diceritakan di masa lalu, yaitu kehidupan bangsa Israel, kehidupan para pemimpin bangsa Israel, silsilah dari keturunan suku atau marga Israel, tentang bait suci Allah, dan tentang kehidupan beragama bangsa Israel. Salah satunya itulah yang menjadi firman saat Minggu hari ini, yaitu dari Tawarik 17 ayat 16 sampai ayat 17, yaitu tentang doa syukur Daud. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca secara keseluruhan dalam Tawarik ini, tentang Daud dibahas mulai dari 1 Tawarik pasal 10 sampai pasal yang terakhir, yaitu pasal 29, yaitu kita melihat bahwa sejarah dimulainya karir Daud yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja, yaitu mulai dari dia menggantikan Raja Saul. Sejarah tentang Daud dan pemerintahannya dimulai dari ketika Raja Saul ditolak oleh Allah, karena Raja Saul tidak mendengar dan tidak melakukan sesuai dengan perintah Allah. Jika kita baca dalam Samuel 15 ayat 23, dikatakan seperti ini: karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daud adalah salah satu tokoh pendoa. Tetapi untuk mengerti tentang bagaimana dikatakan Daud itu adalah salah satu tokoh pendoa, kita harus mengingat kembali siapakah itu Daud. Siapakah itu Daud? Daud adalah salah satu dari anak Isai. Jika kita mengingat, Daud itu adalah anak Isai yang bekerja sebagai penggembala domba. Dari keseluruhan anak Isai yang dipilih oleh Allah untuk diurapi menjadi seorang raja adalah Daud. Bukan karena paras Daud yang begitu kekar, bukan karena Daud yang begitu hebat. Daud itu adalah orang yang biasa dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, ketika Samuel disuruh oleh Allah untuk mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi seorang raja, dia terkesan kepada anak yang lain, bukan Daud. Tetapi Allah berkata kepada Samuel, jangan melihat parasnya, sebab Allah tidak melihat perawakan atau paras, tetapi Allah melihat hatinya. Kita tahu Daud itu adalah anak yang patuh kepada orang tuanya, dan dia adalah seorang penggembala yang baik,
yang mengasihi domba-dombanya. Apa buktinya dia seorang penggembala yang baik? Kita sering mendengar bahwa Daud sambil menggembala itu dia memainkan serulingnya. Itu yang menenangkan domba-dombanya. Daud mengarahkan domba-dombanya itu ke rumput yang hijau, ke air yang jernih. Dari situlah muncul ungkapan dia menyatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik, karena dia sudah mengalami bagaimana dia menggembalakan domba-dombanya dan domba-dombanya merasakan sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun Daud seorang yang biasa, tetapi Tuhan menjadikannya menjadi orang yang luar biasa. Mengapa dikatakan menjadi orang yang luar biasa? Karena dia dipercayakan oleh Tuhan menjadi raja yang berjaya ketika itu, menjadi raja yang hebat, yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Dalam perikop ini, Daud mengungkapkan doa syukurnya kepada Allah. Apa yang didoakan oleh Raja Daud kepada Allah? Maka di sini kita bisa mengetahuinya sebelum dari perikop ini, Bapak Ibu, yaitu jika kita membaca di 1 Tawarik 17 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Apa yang melatar belakangi Daud berdoa kepada Allah? Daud menginginkan untuk membangun bait suci Allah. Ketika Daud berjaya menjadi seorang raja, menggantikan Raja Saul, dia berhasil memenangkan Yerusalem dari tangan musuh. Ketika dia memenangkan Yerusalem, maka dia kembali menata kota itu, dan bahkan Daud sendiri membangun rumah untuknya, rumah yang mewah yang terbuat dari kayu aras. Melihat itu, Daud berpikir, bagaimana mungkin saya tinggal di rumah yang begitu indah ini, yang terbuat dari kayu aras, sedangkan tabut perjanjian berada di bawah kemah. Itulah yang menyebabkan Daud terdorong untuk membangun bait suci. Dia merasa tidak pantas bahwa dia tinggal di rumah yang mewah, sedangkan tabut perjanjian tinggal di bawah tenda. Maka Nabi Nathan meresponnya dan mendukung niat Daud. Tetapi pada malam harinya, lewat mimpinya, Allah menyampaikan pesannya kepada Nabi Nathan, yang mana Nabi Nathan juga memberitahukan mimpinya itu kepada Daud. Di sana jika kita melihat, Allah juga menekankan bahwa dia bukanlah Allah yang tinggal menetap di satu tempat atau di tabut perjanjian tersebut. Allah menekankan di sana jika kita baca dalam ayat 8, Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani. Itu bisa kita baca dalam ayat 8. Tuhan juga tidak menuntut kepada hakim-hakim untuk membangun bait Allah dari kayu aras untuk tempat kediamannya. Kita lihat pada ayat berikutnya, yaitu ayat 6. Allah menekankan bahwa Allah lah yang mengambil Daud dari padang ketika dia menggembala, maka Allah akan membangun hidup Daud hingga pada keturunan Daud. Maka percis seperti dalam mimpi tersebut, Nabi Nathan memberitahukan jawaban Allah kepada Daud. Dan respon daripada Daud atas jawaban Tuhan itu, itulah yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini tentang doa ucapan syukur Daud kepada Allah. Jika kita lihat Bapak Ibu yang terkasih, dijelaskan dalam perikop ini, di mana Daud terkagum-kagum dan terharu bagaimana Tuhan menyertai hidupnya dari masa lalunya hingga pada saat dia berdoa kepada Allah. Itu terbukti dari ungkapan Raja Daud yang berkata dalam ayat 16,
siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dia terkagum kepada Tuhan dibandingkan dengan hidupnya, dibandingkan dengan pengalamannya, dibandingkan dengan sikapnya masa lalu dia kepada Tuhan, tetapi Tuhan memberkatinya hingga pada keturunannya. Jika kita melihat niat Daud ditolak oleh Tuhan, tetapi Daud tidak merasa kecewa, tetapi bangga dan bahkan bersyukur kepada Tuhan. Karena Daud ingin membangun bait Allah, tetapi Allah berkata, bukan engkau Daud yang akan membangun bait itu, tetapi aku akan memberkati keturunanmu kelak, dan dialah yang akan membangun bait untuk aku. Demikian dikatakan Tuhan kepadanya. Mungkin jika kita mendapat jawaban seperti itu, mungkin ada orang, mengapa tidak aku Tuhan? Saya akan mampu, saya akan hebat. Tetapi Daud penuh dengan kerendahan hati mendapat jawaban itu, dia masuk ke dalam, dia bersekutu lewat doa kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan bukan hanya memberkati Daud, tetapi memberkati keturunannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti nama minggu kita, Minggu Rogate. Rogate artinya berdoa di bahasa Batak martangiang. Demikian juga Daud pada perikop ini berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Itu sama dengan jika kita tidak berdoa, maka kita tidak bernapas. Jika kita tidak bernapas, maka kita akan mati. Dalam hal berdoa, ini ditekankan dalam hal rohani. Jika kita tidak berdoa kepada Tuhan, maka rohani kita itu sama dengan mati. Tidak lagi mengerti kehendak Tuhan, tidak lagi peka akan kebenaran, dan tidak lagi rindu untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi jika kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang yang masih menolak untuk berdoa. Padahal dikatakan doa adalah napas kehidupan untuk orang Kristen atau orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi melalui daripada perikop ini dan keseluruhan dari kehidupan Raja Daud, kita memiliki teladan dari Raja Daud di mana dia adalah seorang pendoa, baik susah maupun senang dia berdoa kepada Tuhan. Hal ini juga dapat kita lihat setengah daripada kitab Mazmur itu adalah Mazmur Daud, yang mana sesuai dengan namanya, Mazmur itu berisi nyanyian doa Daud. Itu adalah bukti kedekatan dia kepada Tuhan, sehingga dia bisa menciptakan bahasa-bahasa yang indah, doa, curhatan, cerita dia kepada Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa dapat mengubah hidup kita menjadi hidup yang lebih bermakna. Tetapi Bapak Ibu sangat disayangkan, masih banyak orang yang menolak berdoa. Daud, walaupun dia seorang raja yang memimpin bangsa Israel, tetapi dia juga adalah seorang kepala keluarga. Dia adalah seorang kepala keluarga di mana dia bisa menjadi teladan buat kita, di mana dia mendoakan keluarganya supaya tetap diberkati oleh Allah. Jika kita lihat pada ayat 27. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan para kepala keluarga yang mendengarkan khotbah pada saat hari ini? Pernahkah kita dengan sungguh-sungguh mendoakan keluarga kita ke hadapan Tuhan? Atau apakah masih berlaku dan menganggap bahwa berdoa itu adalah urusan para ibu-ibu? Kebanyakan seperti itu, Bapak Ibu yang terkasih. Molo nunga soal martangiang inat tamatusi, alai molo masalah marmitu bamat tamatusi, hidup tayak kamangina. Tetapi bukan itu untuk sekarang ya. Seperti Raja Daud menjadi teladan dalam kepala rumah tangga, mendoakan keluarganya ke hadapan Allah.
Demikian juga para kepala keluarga menjadi kepala keluarga yang teladan, yang mendoakan keluarganya kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan dalam hal berdoa ketika Daud berdoa kepada Allah. Yang pertama kita lihat yaitu Daud merendahkan hati. Kita lihat dalam ayat 16 sampai ayat 19. Kita sadar tentang keberadaan kita di hadapan Allah, maka kita bersyukur kepada Allah. Daud sadar akan keberadaannya, akan keberadaan keluarganya, maka dia berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sedemikian ini?" Ucapan syukur ini diucapkan oleh Daud kepada Allah, mengingat bahwa perbuatan atau kinerja Daud yang menurut dia tidak sempurna, tetapi Allah mengangkat dia menjadi seorang yang luar biasa. Itulah yang mendorong Daud untuk memuji Tuhan dan mengucap syukur dengan tidak henti-hentinya. Daud benar-benar merenung, sebenarnya dia tidak layak di hadapan Allah, tetapi Allah melayakkannya. Allah mengangkat dia menjadi seorang pemimpin. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Tidak ada yang tidak layak untuk datang berdoa kepada Allah, karena Allah begitu mengasihi kita. Daud terdorong untuk berdoa kepada Allah, mengingat betapa banyak berkat-berkat yang diberikan oleh Allah kepada Daud di sepanjang kehidupannya. Maka demikian juga dengan kita. Ketika kita sadar bahwa berkat Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita, maka kita terdorong untuk selalu bersyukur kepada Allah. Seperti Kidung Jemaat nomor 439 berkata, "Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya." Jika saya bertanya kepada kita yang mendengarkan khotbah ini, apa saja Bapak Ibu berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima di sepanjang kehidupan kita, maka itu tidak dapat kita hitung, karena berkat Tuhan itu begitu banyak. Tetapi banyak orang yang tidak menyadarinya, sehingga tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang sadar bahwa sepanjang kehidupannya itu semua adalah berkat Tuhan. Yang kedua, hal yang kita perhatikan dalam berdoa yaitu mengenal Allah. Itu kita lihat dalam ayat 20 sampai ayat 22. Jika kita mengenal Allah, maka kita akan mengagungkan Allah. Daud begitu mengenal Allah sehingga dikatakan seperti ini, "Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau yang kami tangkap dengan telinga kami." Daud sadar kemahakuasaan Allah tiada tandingannya. Tidak ada Allah seperti Engkau. Itulah ungkapannya. Bukan karena kekuatan Daud, bukan karena kehebatannya, tetapi karena dia mengenal luar biasanya Allah yang tidak ada bandingannya. Seperti nyanyian yang sering kita dengar Bapak Ibu, "Bukan karena kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri." Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu melakukan apa-apa. Ketika kita kagum dan bangga kepada Tuhan, maka kita akan semakin bersyukur kepadanya. Yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu mengimani janji setia Allah. Itu dalam ayat 23 sampai ayat 26. Daud menyadari bahwa Allah setia pada janjinya. Allah memberkati Daud dan keluarganya. Allah menjadikan Daud raja yang disegani, raja yang berjaya, dan itu setia. Daud meyakini janji Tuhan yang setia itu karena Allah berkata, "Aku akan memberkati hingga pada keturunanmu." Yang keempat, yang terakhir, kita berdoa karena kita mengharapkan berkat Allah. Seperti dalam ayat 27. Bapak Ibu yang terkasih, siapakah dari kita yang ingin diberkati? Pasti kita semua berkata, "Iya,
saya ingin diberkati oleh Allah. Pasti kita semua mengharapkannya. Dalam doa juga kita meminta berkat kepada Allah seperti Daud meminta berkat untuk keluarganya. Bapak Ibu yang terkasih, maka seperti epistel kita yang mengarahkan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu, yang diumpamakan yaitu antara seorang hakim yang lalim dengan seorang janda. Janda itu terus meminta, walaupun hakim itu menolak. Ketika ditolak dia datang lagi meminta, ketika ditolak dia datang lagi. Maka hakim yang tidak adil itu, yang lalim itu, membela atau memberikan apa yang diminta oleh janda tersebut. Maka demikian juga kita kepada Tuhan. Ketika doa kita pada saat hari ini mungkin belum dijawab oleh Tuhan, jangan langsung berhenti berdoa. Saya tidak lagi mau berdoa, Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Mari kita meniru daripada sikap seorang janda ini, meniru sikap daripada Daud ini yang tetap setia berdoa baik dalam suka dan duka. Dalam buku Ende kita pun dikatakan, buku Ende 427 ayat sada, tunghalak namar gogo si partang yangi, dok pesitaonon dangolo talui, positu rohana di debatanai, Tuhan nama naluhon sude pangaloi, margogo rohita molo martangiang. Dalam Yakobus 5 ayat 16c dikatakan, doa orang benar bila didoakan dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka dalam setiap pergumulan kita, keluarga lepas keluarga, mari menyerahkannya kepada Tuhan sehingga hati kita, hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Jangan ada lagi yang menolak untuk berdoa seperti pengalaman kami dalam pertanian. Ketika sudah dikatakan berdoa oleh kepala rumah tangga, maka dikatakan inata matusi, manang danak matusi, manang situa mak. Padahal seorang kepala rumah tangga tidak mau membawa keluarganya ke hadapan Tuhan. Tetapi teladan Daud di sini, jadilah menjadi kepala keluarga yang pendoa, yang tetap menyadari berkat Tuhan, mensyukuri berkat Tuhan lewat doa. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kembali ke hadapan-Mu Tuhan, di mana kami mendengarkan firman-Mu dalam Minggu Rogate ini, seperti Daud yang merendahkan hati, datang ke hadapan-Mu, berdoa dan mengucap syukur. Hendaklah kami juga seperti itu Tuhan, datang ke hadapan-Mu, berdoa dan mengucap syukur buat segala perbuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk bersyukur buat segala berkat-berkat Tuhan yang kami terima di sepanjang kehidupan kami. Bapa yang baik, berkatilah seluruh jemaat-Mu, seluruh perhalado-Mu, kami seluruhnya yang mendengarkan firman-Mu saat hari ini. Kiranya firman Tuhan berakar dan bertumbuh di dalam hidup kami. Bapa yang baik, dalam masa-masa sulit, dalam menghadapi virus COVID-19 ini Tuhan, kami tidak tahu kapan ini akan berakhir, tapi kami yakin di dalam doa kami ini Tuhan, Tuhan akan membantu kami, menguatkan kami dalam menghadapi pergumulan ini, dan kami memohon kepadamu Tuhan, secepatnya lah Engkau Tuhan menghapuskan virus itu dari muka bumi ini, sehingga kami bisa kembali Tuhan bersekutu, beribadah di tengah-tengah bait suci-Mu ini Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kuatkan kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marede mahita sian bukede nomor 427 ayat sada laos tapasahat ma peleata.
rak mangido mahita ditangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita, di sodakon Tuhan debatama buhina tuhita jala asima rohana midahita, di dopakon Tuhan debatama buhina tuhita, jala di pasorhon madamena tuton ditabe. Amen. Shalom ma dihita saluhutna.